Kita bicara satu tema yang menarik tentang bagaimana kita menjalani politik modern kita hari ini. Banyak perbincangan yang menarik di media sosial, media mainstream membicarakan di Pilkada 2024 di November nanti akan secara keseluruhan di negara ini akan dilakukan pemilihan kepala daerah, baik calon bupati, wali kota, dan gubernur. Yang menarik perbincangannya juga sebenarnya karena isu-isu yang sejak pileg kemarin, pemilihan presiden dan legislatif itu berbarengan isu dari politik dinasti, dan itu menjadi perbincangan hangat. Tentu itu harus dikritisi terus. Apa politik dinasti itu? Pertanyaannya sebenarnya, apakah masih tepat politik dinasti? Karena mengingat era kita era modern, era tempat orang berkesempatan berkompetisi, berjuang, menunjukkan kualitas bukan karena mendapat karpet merah, bukan karena mendapatkan privilege, hak istimewa, ujuk-ujuk menjadi yang utama, padahal tidak melalui ada proses, karena saja keluarga, orang tua, atau handai tolanya, pejabat penting, atau punya otoritas tinggi di partai politik. Politik dinasti atau dinasti ini harus dikritisi terus. Tidak tepat lagi di era kita ini kita memberi ruang bagi politik dinasti atau kekuasaan dinasti. Bagaimanapun naiflah kalau tidak ada ruang bagi orang-orang yang tidak ada link atau keluarga besarnya yang di atas. Lalu orang-orang di bawah tidak punya ruang atau kesempatan untuk menunjukkan kualitas kemampuannya melayani masyarakat. Padahal orang-orang elit, keluarga dari elit itu saja yang tetap bercokol di pemerintahan, memegang kekuasaan, mendapat hak istimewa, bahkan fasilitas yang luar biasa karena mereka pejabat. Lagi-lagi politik dinasti sesuatu yang menarik, harus terus dikritisi, jangan dianggap ini hal biasa. Karena banyak juga teladan pemimpin atau mantan pejabat yang menunjukkan dia bersih clear dari keluarga dinasti. Sebutlah salah satu yang saya tahu adalah Agus Terasnarang, mantan gubernur dari Kalimantan Barat. Dia dulu anggota DPR dan pernah menjadi ketua komisi. Sebelumnya dia seorang pengacara dan kemudian menjadi politisi. Setelah itu dia menjadi eksekutif dan 2 kali memimpin Kalimantan Barat sebagai gubernur. Yang saya tahu dia clear dari dinasti itu. Saya tidak ada kepentingan dengan Pak Agus Terasnarang dan tidak kenal. Hanya saya salut dengan profilnya bahwa anak-anaknya tidak ada satupun yang masuk pada link kekuasaan atau mendapat hak istimewa. Karena semua anak-anaknya mereka mengerjakan talenta atau panggilan jiwa mereka. Ada yang pengusaha, ada yang menjadi pengacara. Itu artinya mereka bukan mudahkan, mendapat kemudahan dari bapaknya yang mantan gubernur atau salah satu elit di satu partai besar, mendapat hak istimewa, mendapat kemudahan untuk dia mendapat kekuasaan. Barangkali bukan hanya Agus Terasnarang, tokoh-tokoh yang clear dari politik dinasti ini. Tapi yang memuriskan kalau elit-elit pusat kita masih membanggakan karena anaknya, karena keponakannya, karena menantunya dimudahkan dengan seluruh urusan dinasti ini. Tidak ada proses lagi di sana, tidak ada lagi seleksi alam di sana, tetapi kemudahan-kemudahan dengan kekuatan dari keluarga tadi, keluarga
misalnya karena orang tua seorang yang besar, anaknya juga yang nggak besar. Itu naib, tidak betul dan tidak benar. Apakah anaknya juga besar? Harus diuji juga dengan waktu. Karena itu politik dinasti harus diperbincangkan terus agar kita jangan anggap masalah sepele, tapi ini masalah serius. Kalau politik dinasti selalu didengung-dengungkan terus dan para elit mereka akan bercokol terus. Kita tidak anti dengan elit-elit yang memperhatikan rakyat. Ada para pejabat, ada orang-orang yang punya hati memimpin, memberi hatinya untuk rakyat, tapi hanya segelintir dan yang lebih banyak memikirkan dirinya sendiri dengan bahasa memikirkan rakyat, tetapi sesungguhnya mereka memperjuangkan kepentingan keluarga dan membangun dinasti. Dinasti harus dikritisi dan dinasti tidak boleh ada di Indonesia. Terima kasih.